Sudah pindah ke sini ya. Alright. Tes. Halo. Halo. Bentar. Oh, Rangga mau kasih lirik. Halo semuanya, apa kabar? Ini liriknya gimana? Mama lihat. Oke. Ini buat properti. Selamat sore, hai Viva Tuta, how are you? Sebentar lagi dia akan join us. Namun sebelumnya kayaknya bapaknya mau nyanyi nih. Udah ngambil-ngambil gitar. Dia ini adalah bintang tamu tetap. Tuh, gimana coba? Bintang tamu tapi tetap. Di mana-mana bintang tamu itu sesekali ada, sesekali enggak. Dia bintang tamu tetap. So anyway, selamat sore, selamat datang di Sofina Vita Talks. Sofina Vitox. You are loved. Oke. Ada kayak TV ya. Tinggal sponsornya aja yang belum ini. Iya nih. Sponsor ya, produk-produk yang berkenan dan terkait dengan konsep ini silakan. Ya, mungkin nanti besok-besok bisa kita jelaskan juga kepada klien-klien bahwa jika Anda menyebut kata-kata endorse itu komitmennya panjang. Itu bisa jadi tema tersendiri loh. Ya, nanti besok saya bikin jadi tema deh. Dengan juara endorse. Ya, endorse influencer apalagi itu satunya. Bantu promo itu semua berbeda, Shay. Oke. Baik, selamat sore semuanya. Dan sebelum saya live dengan Ivi Batuta, ini bapaknya katanya mau nyanyi lagu lama. Semoga kita bisa nyanyiin deh ya, because kita dengar dengan baik. Sorry, tes. Ya? Okay. Gue tahu si Ivi suka sih lagu ini. Gue aja kagak hafal lagunya. Dengar pakai jempol. Tunggu. Panik, liriknya hilang. Good morning from UK. Hi UK. Hi UK, how you doing? I hope the sun's shining. Katanya kan apa istilahnya kalau di UK did you bring the weather with you? Apa istilahnya? Why is it so cloudy? Did you bring the weather with you? Ya gitu, pokoknya biasanya bercandanya gitu. Did you bring the weather with you? Well, you know what UK? We are going to bring the sun from Bali to you. Oh, ada LA juga. Hai LA. Lembang tiris, cenah. You know you're the only one for me. The thought of you picks me up when I'm lonely. I get all crazy when you call out my name. I'm close to heaven when you're touching me. You say that you love me, girl, I know it. I feel the same, but still so afraid to show it. I get all crazy when you call out my name. I'm close to heaven when you're touching me. It's gotta be love, sweet love, Sweet love. whenever you're near me. Ooh, you make me happy, baby. Sweet love, Sweet love. whenever you're near me. Whenever you're near me, ooh, you make me happy, baby. Tahu lagunya semua? Yang bahasa apa? Aduh, susah. Ayo ngarang. Okay, we're gonna try. Mi Bel volo pensando en tu amor. Cuando te veo temblo por tu calor. Senza senso amare mi corazón. Menihese. No emotion. It's gotta be love, sweet love, Sweet love. whenever you're near me. Ooh, you make me happy, baby. All of you make me happy. Love, whenever you're near me. Whenever you're near me. Ngarang nadanya. Happy, bridge. All I wanted, all I ever wanted was you, and for you to love me. You give me love and you
Ulang. You give me love and Kayaknya bukan itu chordnya deh. love. You're the one for me. Ini namanya nekat. We just remember the song like 5 minutes prior to live, and we were like, udahlah, no need to practice one nah. Bagus. You know you're the only one for me. The thought of you picks me up when I'm lonely. I get all crazy when you call out my name. I'm close to heaven when you're touching me. It's gotta be love, sweet love. Whenever you're near me, ooh, you make me happy, baby. Sweet love. Whenever you're near me, ooh, you make me happy, baby. Baby, One kiss away. Dulu kamu sukanya sama yang mana? Yang Robert? Nggak ada namanya Robert. Oh, nggak ada. Namanya Siapa tuh ada namanya? Sam, Sam, Brian. Aduh, 2 lagi saya lupa. Robert itu. Ini ciptaan salah satunya, ciptaan Sam Waters ya, salah satu personil. Brian Abrams, bukan Brian Adams, Brian Abrams. Sam Waters itu personilnya yang ikut menciptakan lagu. Oh, ini. di Indonesia namanya Mas Sam Tirta. Judulnya Close to Heaven. Oke. Ya udah gitu aja ya nyanyinya. Namanya juga lagi ngarang-ngarang. Langsung aja deh dicari Ivi Batutanya karena saya yakin teman-teman yang saya di sini, you know, they really wanna look and hear and see how. Oh, ditulis apa dulu? Kamu nulis apa itu? Sophie Navitox. Oh, mau dipin dulu. Oke, langsung kita undang Ivi Batuta. Oke. Selamat sore Ivi Batuta. Sore hari ini we are going to discuss about kalau kamu adalah pihak berwenang. Sektor pertama yang harus kita. Nah kan, dia udah muncul. Hello, hello. Apa tuh? Lu nyanyi kan pasti. Gua tuh tadi ya pas ngedenger lo mevelbo, koko tuembo, ape. Gue bisa sebenarnya. Oh, lu Coba bisa? digonjreng dikit deh. Gue Nah, bisa di bagian itu. kagak bisa kalau gue belum punya alatnya. Kalau gue gonjreng dari sini nanti lu nyanyinya 2 menit kemudian delay. Mendingan lu nyanyi aja sekarang. gitu. Coba. Coba di bagian itu gimana? Mevelbo loko, gimana coba kasih gue kisi-kisi Lu dikit. kisi-kisi ada me vuelvo loco pensando apalah itu. Pensando en tu amor, cuando te veo temblo por tu calor, cerca del cielo al mar de mi corazón, cerca Ya, bener. de emoción, gitu kan, Bener loh. de emotion Gila. alias emotion gitu. Esmotion nih, Brilliant Lenos, segala suaminya Krisdayanti ada bawa di sini lagu ini. Sophie Brilliant katanya Lenos. katanya Lia Chandra suara lu kecil, Sof. Kalau begini bagaimana? Masih kecil suara Ngana. Aduh, aku emang anak kecil. Tunggu sebentar ya, coba kalau mikrofonnya ini. Sebentar, saya coba pakai earphone. Nah, kalau pakai ini membantu tidak Lia Chandra? Bagus. Udah, bagus. 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 Oke. Bagus. Ivi Batuta, selamat datang di Sophie Navi Talks. You are loved. Tinggal ininya, baby. Tinggal home bandnya. You are loved. Dung deng deng deng, dung deng dung deng. Cek. Gitu. Cakep banget lu. Cakep lu. Berkat lampu sekian ratus ribu. Tenang. Tapi ya namanya MC mah udah gatel ya ngomong, pengen ngomong itulah, pengen ngomong itu. Gue langsung aja deh mau nanya sama lu mah kagak butuh skrip ya, kagak butuh gue kasih segmen-segmen, langsung aja. Sebelum kita masuk ke topik kita yaitu bila kamu adalah orang yang berwenang di Indonesia, kira-kira sektor mana yang kamu buka duluan dan kamu pilih 3 jenis usaha yang boleh kamu buka gitu ya. Nah,
Namun sebelum kita sampai ke topik, saya tiba-tiba tadi 5 menit yang lalu mau berpikir soal pra-topik. Keren gak tuh? Oke, keren banget. Kayak tadi sejarah aja ada prasejarah ya. Ber? Ya kan? Jadi topik itu harus ada, iya ya, Bang. Pinter lu. Pinter kan? Pra-topik. Pinter. Karena kalau Pra Budi Dharma itu adalah pemain bass. Kalau lo setua kita-kita, lo pasti tahu. Tunggu dulu, properti AI kemana nih? Rangga, mana? Kok jatuh? Oh, ini dia. Jadi, pratopiknya adalah gini. Dari awal ini si virus-virus ini muncul ya, virus-virus ya. Itu kan kita udah melewati berbagai macam etape. Termasuk dari... tapi... Etape masker ya. Dari awal orang nggak pakai masker, terus katanya masker hanya buat yang sakit, terus akhirnya masker mau sehat mau sakit pakai, yang boleh pakai yang medis hanya orang nakes ya, medis. Kalau orang yang awam seperti kita ini, yang orang nggak sakit katanya sehat harus pakai masker kain. Mulailah industri masker kain ya kan, dari yang mulai ikat kuping, ada lu punya ikat kuping? Punya? Lu punya ikat hijab, lu punya yang belakang? Punya. Punya. Oke. Ikat manual yang ikat kepala itu lu punya? Punya. Gue juga punya. Ini sekarang pameran masker aja dulu karena tas branded. Apa itu? Kita mau pamernya masker. Oke. Oke, itu udah 3 tuh ya. Keempat, masker yang sebelum lu pakai masker itu di dalam lu dikasih colokan hidung, nasal plug. Oh, gue gak punya tuh. Nah, gue juga nggak punya dong. Jelas gue nggak se-freak itu juga. Nih teman-teman, gue pikir punya. nih teman-teman udah pada bilang punya. Gue nggak tahu mereka punya yang mana. Terus maskernya tadinya normal, terus jadi masker yang bisa selip tisu, sis. Punya nggak? Gue punya. Gue jualan 75.000 ya. Kalau mau japri aja DM gue. 75.000 dapat 2 masker. Gue jual 75.000 dapat 2 masker. Boleh dong? Kita kan belum ada sponsor nih. Boleh. Lu kan belum ada sponsor. Gue jualan ya. Lu bukan sponsor, lu nitip jual ya udah silakan. Gue bagilah lo. Cuannya kan 500, 2.500, 2.500. Ya udah cepetan. Jadi ya. gue DM kemana masker lo? DM aja ke Instagram gue jual 75.000, dapat 2 masker, itu nutupnya enak banget, nggak sakit, nggak pegel, nggak ape, dapat filter tisunya 20. Kok lu nggak pernah jual ke gue heran ngobrol sama lu tiap 2 hari. Lu mau? Ya mau lah gue. Ya udah ntar abis ini gue DM. Ya susah amat. Ya udah tuh, Ivi Batuta tuh jualan masker, oke. Jadi ada juga yang masker katanya 2 lapis, 3 lapis yang udah ditetesin air segala macem. Kagak nembus sis. Ada lu punya nggak yang kayak gitu? Koleksiong nggak punya. Ini koleksiong paling mutakhir gue ya. Lu mau lihat gak? Mana coba lihat. Koleksi zaman sekarang mah paling mutakhir. Maskernya Sofia Tunggu ya. Ya, oke. Tereng teng teng tereng teng teng tereng teng tereng teng. Gimana? Gue kayak mau scuba diving nggak? Bo, itu dari mana? Kok lucu banget sih masker itu? Oh my god. Itu kalau gue naik ojek seru banget tuh, bulu mata gue terlindungi juga. Ya kan, jadi menurut gue, by the way gue gak jualan masker ya. Ini masker nanti pada saat semua sudah normal kembali, ini buat artis-artis seantero Indonesia. Lo kalau naik, kan lo harus naik motor dong kemana-mana karena macet. Lo pakai ini, jadi zaman dulu kalau kita suka bercandaan, sis makeup gue anti badai sis, mau live 3 hari 3 malam juga di RCTI di mana bisa pakai ini. Tuh. Bulu mata extension terjaga ya. Aduh, jangan kan bulu mata. Nggak kayak senderan, nggak kayak sapu kalau disenderin kan pecah tuh. Pecah. Kayak poni kalau ngambil pecah, kesel ya. Tuh. Tapi ya gue kasih tahu ya, Ivi, gue nggak enak manggil Ivi.
semua pada tahu ya, aku sama Ivy tuh punya panggilan sayang. Aku panggil dia Uni, dia panggil aku Ito. Jangan ada yang protes bilang kalau itu panggilan Batak, because it's not. Emang panggilannya Ito aja. Oke. Iya. Jadi maskernya gini. Kan Nah, Ito ini itu si dari masker Sofi ini. Navito. Ito itu dari Sofi Navitok, Ito gitu. Iya deh, lu yang bikin tuh barusan. Jadi ini nih menurut gue, kalau di jalan lu dapet job MC nih, Mbak Ivy bisa, iya, Mbak Sofi bisa. Tapi di jalan ada yang minta lo ngejob ngelas, nggak tertutup kemungkinan dong. Di musim pandemi ini kan kita udah mulai bisa ngapa-ngapain, nyuci, bersihin AC, apa semua bisa. Pasang kaca 3M mobil bisa. Nah, siapa tahu lo ada job ngelas di jalan, terima dulu aja, Beb. Itu tuh nggak lo bisa juga buat kalau lo usahanya itu adalah misalnya kayak mau lebaran ini, menurut gue bisa buat waktu motong-motong bawang. Oh iya benar, benar. Sama itu goreng apa tuh namanya Beb? Kue apa sih yang bolong-bolong itu loh? Bukan gambang, apa sih? Apa sih kue bolong-bolong? Satu kata jadi apa 2 kata? Enggak, dua suku kata deh kalau nggak salah. 4 suku kata. Kembang loyang. Tuh, salah semuanya. Kembang goyang. Iya, tahu kan yang pakai itu, pakai kayak cetakan masuk. Itu kan kalau nggak hati-hati minyaknya kemana-mana, Beb. Iya, Beb. Bisa pakai itu. Bener. Kembang loyang. Itu mau di mana jualan di Bali itu? Kagak, udah nanti gue kasih tahu. Masalahnya kalau gue kasih tahu sekarang gue takut barangnya udah habis, kesian bawa orangnya. Oke. Ya, nanti gue tanya dulu sama dia. Kalau masih ada nanti gue tulis di Insta story gue. Kalau lu kan bisa WhatsApp gue. Kita langsung aja ke topik kita. Jika kamu adalah orang yang berwenang di Indonesia untuk memilih di sektor apa terlebih dahulu yang akan dibuka usaha-usaha di Indonesia, ya. Bosen lah ya, Bo, ngomong soal virus-virus mulu, bukannya meremehkan, tapi kayaknya cukup ini ya link berita aja ngomongin, kita mah ngomongin yang kehidupan hari-hari aja dulu deh ya. Udah deh santai-santai aja ya kan. Jadi lu kalau bisa pilih sektor apa, terus 3 jenis usaha deh, yuk kita bahas satu-satu, silakan. Oke. Kalau gue yang paling pertama itu gue rasa gue akan pilih restoran yang akan gue buka dulu. Restoran lu buka dulu? Restoran. Bagaimana kek protokol kesehatannya, atur-atur deh. Apa mau orang tuh cuman beli terus pergi, atau bagaimana duduknya mesti terpisah. Atur-atur deh ya. Tapi pokoknya gue bilang restoran dulu. Karena orang itu butuh makan. Gitu ya? Jadi mungkin enggak, gue setuju. Justru gue tuh pengen ngomong gitu, nanti takutnya orang mikir, lu kan karena punya coffee shop aja, kan kayak punya conflict of interest. Tapi ketika lu sebagai, kalau bisa gue katakan adalah konsumen, berpikir seperti itu, maka gue cukup terharu, wow, people actually need food gitu ya. Tapi emang resto-resto di Jakarta nggak buka, Beb? Sekarang ini belum buka, makanya kan kalau misalnya diberikan kesempatan. Ini kan ada yang nanya nih, Maxilogy nih bilang, tapi kan restoran sekarang emang buka, Vi? Nggak buka. Nah justru itu, bila gue diberi kewenangan untuk membuka lagi, terlebih dahulu apa yang akan gue buka, ya, gue bukan transportasi, ini sekarang lagi transportasi, restoran dulu. Oh, nggak tahu nih, ini banyak yang komen nih, katanya resto kayaknya nggak tutup deh. Kalau di Bali sih banyak yang tutup, mungkin yang fine dining ya. Tapi yang sekelas cafe atau coffee shop, biasanya terima delivery aja sama GoFood atau GoShop. Kalau di Jakarta emang nggak buka sama sekali atau gimana? Banyak yang nggak buka sama sekali, tapi ada juga yang buka, tapi take away doang. Kalau kata Amelia Prima bener. Terus kalau kata Maxilogy lagi di Tangsel banyak yang buka lo resto. Mungkin yang nggak buka yang di mall. Kata Novitem juga resto tetap buka kok, cuman nggak boleh makan di tempat. Aduh, gue nggak tahu ya, soalnya gue melewati daerah rumah gue itu restoran tutup. Jadi gue Kemang dan sekitarnya tuh padahal ya. Oke, gini, Vi, gue mau nanya ini. Maksudnya lo dengan buka itu adalah mereka boleh dine in asal sesuai dengan tata laksana COVID gitu kali ya. Mejanya harus jarak berapa meter gitu-gitu. Benar.
Kalau menurut gue dine in tuh udah bisa lah, cuman ya memang harus dijaga, di jarak aja, di jarak. Dan dikasih Gitu waktu kan. kali orang ya, dikasih waktu. Jadi lu masuk dari pesen sampai itu keluar berapa menit, that's it, out. Iya, setuju gue. Gitu. Nah, emang ada juga mungkin beberapa yang khawatir banget, cuman bisa take away ya monggo aja. Cuman menurut gue udah saatnya udah bisa dine in deh. Udah bisa duduk tapi ya di jarak-jarak gitu ya duduknya. Ya, antara meja satu dengan meja lain mungkin beberapa meter, mungkin 3 meter gitu, nggak apa-apa menurut gue. Dan sekali masuk nggak boleh banyakan ya, mungkin paling banyak 4, setiap orang datang makan 4 atau 5, kan kurang lebih satu keluarga segitu ya. Kalau misalnya dia sekeluarga Bisa. maka harus pisah meja yang jarak 2-3 meter tadi, mungkin gitu ya. Bener. Tapi gue kebayang ya nih ya kalau restoran dibuka nih ya. Kalau misalnya ada orang yang keselak gitu kan. kabur langsung Kabur. kabur, bayar dulu Bapak. Kabur gitu. Begitu ada yang Padahal dia cuma keselak. oh enggak. Pegawainya udah harus di training, Beb. Jadi gini. Cepat. Terus dia nyemprot. Iya, ada satu pegawai yang lebih inisiatif lagi gitu kan. Jadi begitu ya, sudah langsung nepok mbak-mbak gitu, buka mulut. Pahit. Salah, itu buat tawon ya. Buat virus gak bisa. Aduh, ya ampun. Oke. Itu bad. Oke, jadi restoran. Oke. Kedua. Oke. Ini ada Novi Eng nih bilang katanya ngikutin cara seperti di Nanjing, Cina. Lu jangan ngatain Waduh. gue ya. Ini lagi bulan puasa. Bukan. Ini kota. Oh, kota emang. Namanya Nanjing. Oh iya. Namanya Nanjing. Emang kalau dengan tekanan tertentu di Nanjing, itu kayaknya emang beda ya. Di mana Nanjing ya? Di Nanjing gimana, Beb? Katanya. Hanya boleh makan per meja satu orang dan ada sekat antar meja. Terus gue dateng dong berdua laki Gue gue. setuju. Terus dikasih sekat. Gimana Du rasanya Du? Tapi itu bisa jadi sebagai tahap awal tuh menurut gue. Boleh tuh Novi. Jadi tahap awalnya itu dulu, lihat perkembangan, baru boleh jadi 2 orang satu meja. Ya nggak sih? Boleh aja loh kalau menurut gue. Ini kan kita berandai-andai. Boleh. Oke. Terima kasih ya Oke. Novi untuk pengetahuannya kalau di Nanjing Cina itu bisa makan 1 orang per meja dan harus ada sekat. Yang kedua, selain restoran, apa yang harus buka? Sebenarnya coffee shop gitu gimana? Ya sejauh ini sih di sini nggak tahu ya, kalau di gue kan nggak main sampai ke arah tengah kota kayak Denpasar Renon situ. Jadi kalau aku lihat di Seminyak, Canggu, Kerobokan sampai Sunset Road, bahkan Ubud, udah mulai ada yang buka, udah mulai ada. Tapi memang kalau di Bali tuh di jarak-jarak. Tapi memang satu kemenangannya Bali itu kan memang dia rata-rata open air ya. Jadi ya mungkin lebih mudah kali, lebih mudah dalam arti kalau orang mau atau apa juga semua kebuka anyway gitu loh. Lu naik motor juga emangnya bisa tahu ada virus apa yang lewat kan, istilahnya gitu ya. Nah jadi kalau di Bali kayak gitu, cuma memang rata-rata sangat memasarkan take away dan delivery-nya. Gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau gue ngomong restoran dan coffee shop tuh kayaknya udah sama ya, udah sepaket tuh ya. Kuliner deh ya. Iya, kuliner ya, dari sektor kuliner ya. Oke. Ya, tapi kuliner yang sesuai tata laksana COVID. Artinya lo nggak bisa berlama-lama lagi di situ nangkring-nangkring, hahaha. You just come to meet your family, your friends, makan sebentar, ada batas waktu, pulang. Ya kan? Iya benar. Terus gue yang kedua tuh yang udah boleh buka menurut gue retail loh. Oh ya? Apa contohnya maksudnya? Ya toko-toko aja gitu menurut gue. Toko udah biasa. Boleh buka. Okay. Iya, toko-toko tuh udah boleh buka kalau menurut gue. Gitu ya. Semua ada usaha apapun lah ya. Orang yang lagi mau jualan
rotan kek, mau jualan panci kek, supermarket mau jual. Maksudnya gue bukan supermarket ya, maksud gue toko. Toko tuh udah boleh Toko. buka menurut gue. Toko. Cuman mesti di-encourage aja orang. Di-encourage-nya pertama apa? Pertama kayak misalnya jaga jarak. Nah ini nih, physical distancing ini tuh gue rasa sampai akhir tahun tuh harus benar-benar orang tuh sadar banget. Harus. Kayak gue yes. nih tadi pergi ke grocery ya, gue masih lihat nih ada orang yang kayaknya mau pepet-pepet gue kan. Tapi gue sih agak berani aja gue ngomong, aduh tolong jaga jarak ya, jangan sampai gue belaga bersin nih ya, dulu pada kabur nanti kan gitu. Cuman emang harus jaga jarak dan harus di-encourage agar orang tuh tidak memakai uang apa namanya cash gitu, cash money. Jadi semua gesek ya, atau transfer? Ya, guys, gitu. Kalau menurut gue, gitu. Tapi emang bener Ya. sih kalau di Bali tuh ya, rata-rata sih supermarket sih kalau gue lihat di sini patuh ya. Jadi ada kalau kita ke garis di kasirnya itu ada box-boxnya kita harus ikuti. Namun ada satu supermarket nih di tengah kota yang gue kesel banget kalau harus ke sana ya. Itu tuh orang-orangnya tuh asal gitu loh kalau jalan. Tapi ya gimana ya, namanya dia punya hak, gue juga punya hak kan. Jadi akhirnya yang gue lakukan adalah terserah lah ya kalau dia nggak mau tata laksana COVID ya udah gue aja. Jadi gue kayak robot kalau jalan. Gue jalan terus lihat, oke, lu mau kemana? Ke kiri? Lu ke kiri aja dulu. Lu di ke kiri, gue ke kanan. Lu mau kemana? Kalau jadi gue melakukan tugas gue sebagai MC ya, tetap atur. Oke, saya mau masuk supermarket. Ibu ke kanan. Oke, saya kiri. Kamu lewat sini aja ya. Kamu sini. Ya, oke, terima kasih. Masuk lagi ke lorong berikutnya begitu. Karena kalau enggak ya kita masuk nih jalan di lorong, tiba-tiba pas gini amprokan kayak film-film Korea loh, Bo. Bisa karena orang udah gitu kalau menurut gue. Tapi kalau apa ya namanya, kalau kayak mall gitu, lu setuju nggak? Atau menurut lo belakangan? Mall, nanti deh belakangan deh mall. Tapi menurut gue sih, ya tapi susah juga ya ngebatasin orang di dalam mall ya gitu. Nggak bisa Susah kalau juga. mall. Iya. Iya, Mall, nggak susah, nggak bisa. lu tahu kan asal kata mall? Apa tuh? Awalnya waktu dibikin mall, konsep mall itu katanya, kalau nggak salah konsepnya itu asal katanya adalah them all. Jadi semua orang serius emang. loh? Jadi semua orang emang lu tumpelekin di situ emang. Oh gitu? Mall, iya. Kok gue baru tahu loh. Baru tahu gue, hebat banget. Iya gitu, jadi memang apa ya, menurut gue dari zaman COVID belum tren pun, mall menurut gue memang bukan tempat tersehat untuk berada, karena kan pertukaran udaranya itu sangat jarang sekali gitu loh. Iya. Siapa tahu setelah ini mall-mall berubah ya bentuknya ya, jadi lebih banyak open air-nya. Kayak di LA ya, The Grove. Gue baru mau ngomong The Grove lo sungguh, tapi gue tadi nahan diri karena gue pikir ntar gue dibilang soteu, kan mendingan lo dibilang soteu ya. Sialan lu. Oke, tadi udah restoran, coffee shop, retail. Oke, jadi kuliner, retail yang ketiga. Yang ketiga, gue kepingin yang dibuka dulu tuh adalah kayak taman-taman kayak gitu. Di sini tuh taman-taman dilarang nggak sih ya? Apa ya? Di sini pantai dilarang, tahu, sedih. Ya, nah itu menurut gue gitu. Tapi ya orang harus dengan kesadaran, karena hati yang gembira kan adalah obat tuh, kayak Bupulo. Ingat nggak? Iya. Ya. Nah, terus menurut gue kayak berada di ruang terbuka. Ingat loh, yang terpenjara dalam tanda kutip ini tuh bukan, kalau kita sih udah punya pasangan enak ya. Coba bayangin yang single-single. Ya kan, yang single-single itu kan senep gitu loh berada di ruangan tertutup begitu. Jadi kayaknya butuh pantai, butuh apa namanya, ruang terbuka fasilitas lainnya umum gitu. Karena kan sekarang banyak tuh yang kayak taman-taman tuh ada beberapa yang gue lihat tuh ditutupin pakai rantai besi.
gitu. Agar orang tidak berkumpul di taman gitu. Oh. Itu lu kenapa lu kok diem gitu, Tok? Masa? Itu Halo, 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 halo. itu Uni. Gue nggak diem siapa kok. tuh tadi yang oh gitu, gue yang mati ya berarti ya? Enggak, gue denger lu dari tadi ngomong, gue denger. Oh iya. Tuh, Vera Setiawan bilang, aku tersinggung yang single. Loh, justru jangan tersinggung nih Astri. Justru gue ngebelain elu. Iya, ini lagi ngebelain Tuh, elu. Perkara lu iya. butuh itu taman buat berjumpa dengan orang yang bikin hati lo deg-degan, atau lu perlu taman itu untuk berjumpa dengan orang yang udah bikin lo senep selama ini dan lo mau putusin aja di tempat, itu butuh taman. Lo pernah nggak pacaran di taman? Coba gue tanya. Tunggu, gue pacaran di taman? Enggak. Alah, sombong banget. Bener. Taman Dago dulu. Taman Dago dulu. Kagak. Pacaran di angkot. Kagak di taman zaman dulu tuh. Lu emang pernah di taman? Kayaknya pengen ditanya banget sih, Mbak. Di taman mana lo? Aduh. Jangankan di taman, Mbak, gua mah. Di mana-mana Lu bisa. Lu tau dermaga Ancol itu gak? Dermaga Ancol tuh. Tahu Kan tuh? Tahu. Gue pernah pegangan tangan sama Edu berduaan di situ. Ya Allah, lu hebat amat ya, di situ padahal banyak nyamuk loh. Gue inget karena gue pernah syuting di situ, zaman gue syuting Lupus tuh di situ, gue kalau udah syutingnya di situ ngomel pasti gue. Karena pulangnya gatel gitu, pakai autan yang pakai obat nyamuk sasetan. Gue pernah pacaran di itu, tau nggak? Ih gila, gue mah sorry deh. Gue kelihatan nggak aja berasa mukanya nyamuknya? kot. Nggak berasa? Iya namanya juga lagi cinta-cintanya ya Kak, digigit nyamuk kan tinggal yang digigit nyamuk. Coba aku lihat gitu. Aduh, kayaknya butuh banget nih taman nih. Tolong dong pemerintah dan jajaran yang terkait. Ini sahabat saya butuh banget taman. Mungkin kamu sama seperti Didi Paramita nih di sini bilang help, butuh keluar dapur sekarang merupakan arena yang cukup mengintimidasi saya selaku IRT. Tuh. Saya punya trik. Gimana tuh? Biar nggak elek gitu loh ngeliat dapur. Saya punya trik. Kan udah nggak ada pilihan nih ya, lo di dapur. Jadi ibu-ibu IRT, lo beli deh coklat favorit lo. Terus lo ya nggak tahu, kalau gue sih coklat. Kalau lo makanan favorit apa? Kalau gue coklat, karena bisa dimasukkan ke freezer selama berbulan-bulan. Terus lo umpetin di sebuah tempat yang tiada satupun manusia yang tahu, termasuk suami lo sendiri. Kok gitu? Karena di saat di saat mereka semua lagi melakukan kegiatannya nih, mau tidur, mau apa, lo tuh ke kulkas, lo buka, dan ada kepuasan ketika simpanan saya tiada manusia satupun yang tahu. Gitu. Gue setuju tuh. Bener. Ya kan? Kalau lo emang tinggal di kompleks yang depan rumah lo ada taman ijo-ijo dikit kayak siapa nih, Elida Sinaga, ya silakan, lo beruntung. Tapi kan banyak orang yang ya elah boro-boro taman kali kiri kanan concrete wall gitu, semen. Jadi lo harus cari kebahagiaan kecil-kecil yang cuma lo dan Tuhan yang tahu. Di mana itu ngana pe coklat, ngana taruh, ngana simpan. Nah, di jam-jam udah mau bikin begini, lo usir semua orang nggak boleh ada di dapur, lo buka deh tuh kulkas. Gitu. Iya bener. Atau apa kek yang lo seneng gitu ya, selain coklat apa kek? Mungkin apa terserah deh. Kalau bakmi masalahnya gak repot. Masa lo taruh di freezer, ya kan ketahuan gede barangnya. Kalau coklat kan kecil-kecil. Nih taruh nih, anakku mau ngomong. Sini apa? Kamu mau ngomong Sayang, yang mana nih? Si Vanka, pasti kakak ya? Nih. Pasti Kiara. Tuh, Kiara masih Vanka. Si Vanka dua-duanya. Hai sayang. Hai. Hey, you guys. Your Muti told me you miss your friends at school ya? Iya. Kamu sedih, Mutinya ikut sedih loh. Tuh, kamu.
Moga-moga bentar aman. lagi udah bisa ketemu-ketemu teman-teman ya sayang. Amin bilang. Amin. Amin. Kenapa Un? Amin katanya mereka. Nggak, tadi lo mau ngomong apa? Tadi. Tadi gue mau ngomong apa sih? Gue lupa deh. Enggak nih, ada lucu banget nih yang komentar, Kak, aku bicara sama tanaman katanya. Bagus. Amranaima Kamila. Kak, aku bicara sama tanaman. Aduh, ya nggak apa-apa. Tanamannya tambah besar nggak? Masalahnya adalah kalau kamu bicara sama tanaman tuh tanamannya mati. Nah itu di situ kita punya masalah. Surya Saputra aja kemarin gue interview ya. Aduh ini gimana sih nih? Surya Saputra aja bilang kalau dia ngobrol sama tanaman, terus tanamannya justru jadi lebih bagus. Iya. Nah, mungkin malah ngobrol sama tanaman itu malah melatih kita untuk memiliki harapan lagi. Karena kan kita ngobrol, ya jangan bawa stresnya ke dia dong, dia stres. Paling tanaman aku kesel deh hari ini soalnya di sini ada penambahan kasus bla bla bla. Tapi ya tanaman makasih ya kamu udah kasih aku O2 gitu kan. Si tanamannya juga pasti happy deh. Kalau menurut gue sih. Ada tanaman-tanaman nggak di dalam sini nih sekitar lo ini? Kalau di dalam rumah enggak, paling tanaman-tanaman yang apa tuh namanya? Mana nih contohnya gue kasih tau. Apa namanya tuh nama kerennya? Semacam gini-gini deh. Kecil-kecil aja. Iya gue di rumah juga ada tuh. Kalau di luar baru tuh gue mainnya kaktus-kaktus. Karena kan di sini panasnya macam di Arizona ya Kak. Deh gue kayak pernah aja ke Arizona. Pokoknya panas. Jadi ya udah main tanaman-tanaman yang bertahan aja terhadap kepanasan begitu. Kalau gue. Kalau lu trik kan tadi udah 3 kita omongin ya. Berarti kita udah bisa pindah topik ya. Bisa. Kalau lu trik lo apa di rumah untuk menghadapi kebosanan? Tapi yang gue tahu Ivy dari dulu, dia dan Edu ini ya, biarpun sering sekali, bukan sering lah, maksudnya mereka seperti rumah tangga lain juga ada berantem-berantemnya. Ini berdua memang dynamic duo, emang nggak bisa dipisahin juga ya. Mau berantem juga pengennya bareng-bareng gitu. Kalau lo apa trik-triknya di rumah biar nggak nek? Sama laki gue. Ya sama gitu. semua deh. Kan ketemunya itu lagi. Iya, emang. Kalau gue sih gue agak strict nih. Kadang-kadang kan pokoknya justru menurut gue nih ya, masa kita stay at home ini adalah masa yang bagus sekali untuk kita mengedukasi suami kita agar berbagi peran. Buat gue tuh gitu. Bagus sekali kita mengedukasi, kita jejelin gitu kan. Gue sih ngomong apa adanya. Aku udah 3 hari ini mimpi dikejar-kejar monster. Gue rasa monster itu karena gue parno banget nih sama COVID-19. Gue bilang gitu kan. Jadi gue sekarang lagi mau sendirian, gue lagi pengen nonton The Lucy Show. Lo tau gak Lucy Show zaman dulu? Lucy Show. Gue lagi pengen nonton serial. Lo urusin ya anak-anak sekolah gitu. Dan sekarang laki gue tuh udah kesadaran sendiri. Bener-bener bagi tugas ya. Bagus juga ya. Iya. Terus kadang-kadang ini karena lagi tadi gue lupa kunci aja. Biasanya ini kan kamar anak-anak. Tapi kadang kamar anak-anak gue kunci supaya gue gak diganggu sama mereka. Lo ngapain terus di situ? Kan gue pernah nginep di kamar anak lo. Emang lo ngapain di situ? Ngapain kayak gue? Baca buku. Nonton, ya kan? Browsing gitu. Iya benar juga ya, kan kadang-kadang ada yang ngomong gini, gue single nih tinggal di kos bla 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 bla, aku kesepian. Teman-teman, saya mau ngasih tahu ya, nggak berarti kalau bareng sama keluarga itu kamu nggak kesepian. Ada loh orang kesepian di tengah keramaian itu lebih parah lagi. Artinya ada sesuatu di dalam dirimu yang memang harus dibereskan. Ambillah masa COVID ini untuk membereskannya, kalau kata gue sih. Karena kalau lu sekalinya kesepian, akan selamanya kesepian, which means you're not happy with yourself. Nah, cari deh tuh akarnya, ya nggak? Ya, tapi lo ada self-discovery gak di masa karantina? Tentang diri gue? Iya, lo baru tahu lo tuh ternyata apa, atau ternyata bagaimana gitu, lo tahu gak? Apa? Ada sih, gue itu baru tahu kalau gue bisa
Oke, selama ini kan gue misalnya di rumah semenjak gue pindah ke Bali ya, cuci, masak, ini itu masih suka dibantu untuk bebersih oleh satu orang mbak yang datang pagi pulang siang. Kemarin itu bukannya gue memulangkan dia karena COVID, memang dia hamil besar dan harus melahirkan. Iya. Lalu setelah itu dia pulang kampung juga, ya sudah kayaknya memang jodoh kita hanya sampai di situ gitu kan. COVID. Ya udah, terus lu mau interview lagi orang baru kan mikir dong. Apalagi orang yang datang pulang siang kan mikir gitu. Iya. Jadi gue baru menemukan bahwa ternyata ini bukan sombong ya, bukan sungguh, karena gue tiap hari lelah memang. Tapi ternyata kalau gue patuh pada waktu yang udah gue tetapkan, jam sekian kerjain apa, jam sekian, itu gue bisa beresin dari makan pagi, siang, malam, plus snack, plus masih baking buat Pepita, plus masih urusin masak, cuci segala macam. Setrikaan aja yang gue kasih ke suami gue, dia harus mau nyetrika, dan anak-anak gue harus mau angkutin jemuran kalau udah kering, dan mereka harus mau sapu dan pel. Anak-anak yang nyapu ngepel? Iya. Oh, harus mau. Oke. Siapa yang nyapu, siapa yang ngepel antara Rangga sama Radia? Biasanya Rangga nyapu, Radia ngepel, walaupun ya masih ada emosi-emosi dikit lah ya. Kok ini habis dipel malah tambah lengket kan gitu, kita ulangi lagi gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau memang harus ngajarin mereka dan what to do. Tapi ketika pertanyaan lo adalah apa yang lo temukan lo ternyata bisa, yaitu ternyata gue bisa melakukan semua tugas ibu rumah tangga itu yang dulu ibu-ibu kita, nenek kita lakukan. Tanpa mbak itu bisa. Kok ternyata bisa. Ya malamnya aja gue minta diinjek-injek badan gue, sama mereka injek-injek mama dong gitu. Kayak gue juga minta diinjek-injek gitu. Itu udah plus baking buat Pepita, dan gue masih siang dalam seminggu itu beberapa kali ke Pepita and Sons. Ya namanya nyemangatin staff ya. Bukan, sungguh bukan hebat. Ketika lu udah kepepet, ternyata bisa. Iya. Emang katanya manusia itu setelah tertekan gitu ya, setelah mengalami tekanan besar, baru biasanya dia itu keluar adaptasinya, proses beradaptasinya tuh baru dia keluar gitu. Karena kan kita kan cenderung susah beradaptasi kan sebenarnya. Bener, karena banyak selalu merasa ada bantuan. Manusia tuh harus adaptasi gitu. Kayaknya tuh gampang banget diucapkan, tetapi pada prakteknya kita tuh susah. Kita tuh udah kalau ketemu yang nyaman-nyaman biasanya udah susah banget berubah gitu. Tapi begitu kita tuh, tadi katanya si Fidel Pahlevi bilang the power of kepepet, bener banget. Triadsari juga bilang the power of kepepet, begitu kita udah dalam suatu tekanan besar gitu kan, udah nggak bisa lagi mau ngapa-ngapain, biasanya kita adaptasinya udah gitu. Nah kalau lu apa? Kalau gue ternyata self discovery gue nih, gue adalah ternyata orang yang gue pikir gue tuh orangnya nggak betah di rumah gitu. Ternyata lu betah. Tapi karena gue tuh dari umur gue 20-an gue jarang banget di rumah. Karena lu kerja kan? Gue kerja, terus udah gitu gue juga, walaupun gue tinggal sama orang tua gue tuh, gue tiap pagi udah pergi. Gue kan kerja dari muda kan gitu, jadi pagi pergi, pulang malam, kadang-kadang nginep rumah temen, pokoknya jarang banget gue di rumah. Terus gue kawin sama Edu, kami berdua juga emang jarang di rumah, dan anak-anak juga gue biasain untuk kayak gue gitu loh, untuk pergi jalan apa, ngunjungin saudara, ngunjungin keluarga, ini itu. Tapi lu bisa bayangin kita berempat nih dipaksa untuk tetap berada di rumah, ya kan? Nggak ngapa-ngapain. Ternyata gue yang paling tertib dibanding Edu, dibanding anak-anak. Gue yang paling tertib, gue yang paling enggak yang gimana banget. Dan gue ternyata menikmati ada di rumah gitu loh. Kan lo kan emang orangnya menikmati di rumah kan, Ito gitu kan. Kalau gue enggak sebenarnya. Even rumah gue sendiri aja gue senangnya gue melala, ya kan, makanya gue senang traveling. Senangnya pergi ke rumah temen, ke rumah keluarga, ke rumah saudara, ke sini, ke situ. Rumah tuh cuman buat tempat gue tidur. Sekarang ini enggak loh, gitu. Gue menikmati aja di rumah tuh, gitu. Dan ternyata gue nggak merasa juga perlu ngobrol sama orang gitu ya. Padahal gue yang extrovert ini merasa kayaknya
perlu ngobrol sama lo mungkin berjam-jam atau apa. Ternyata enggak juga. Ternyata happy ya. Happy-happy aja, maksudnya gue happy, gue tidak meletakkan kebahagiaan gue tuh di luar. Ternyata Gitu. the new improved domesticated EV lo temukan di masa pandemi ini. Wow. Bagus. Bagus. Oke, ini ya ternyata kita ngobrol udah lama banget ya, Bo. Ember, ternyata udah 45 menit loh. Ada nggak yang pengen lo sampaikan kepada para penonton ini saat ini, baik yang single maupun yang sudah berkeluarga, udah senep lihat muka suami, dan yang lain-lain. Apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh seorang Ivy Batuta? Pokoknya intinya kalau menurut gue tuh stres tuh nggak bisa dihindari ya, Say. Teman-teman yang namanya stres tuh nggak bisa dihindari. Terus nih udah buktinya gitu gue stres. Ada ini gimana kagak stres no? Laki gue gila gadget. Oke, lanjut. Udah gitu, tapi gila loh, gue tuh pengen banget loh ini apa namanya pakai mikrofon kayak lo begini nih Ito. Ya udah ntar ya. Tadi pas lo nyanyi I'm close to heaven when you're touching me, bagus banget suara lo jernih. Kualitas rekaman. Oh iya, benar. Profesionalitas nggak bohong ya kak. Iya, bagus banget. Udah gitu nih, sekarang muka lo kan bagus banget nih ya. Coba lo ganti warna deh. Coba kalau yang Sevia ganti gimana warna apa? Coba sini. Nih bapaknya langsung muncul nih. Seneng banget tuh dia ditanya gadgetnya. Ganti warna lampu. Betul. Ini warna sunset. Gitu. Coba Itu saya klik. sunset. Oke, saya klik ya. Iya. Sekali lagi ya. Tepok ya. Gue tepok ya. Oh, lo tepok. Oke, lo tepok. Oh, yang ini bagus nih, Kak. Yang ini bagus nih, alami banget. Yang ini sunset. Ya. Gitu. Ya udah tadi mau ngomong apa? Nih penonton udah pada nungguin. Oh iya, benar. Tadi pertanyaannya apa ya, lupa? Stres tidak bisa dihindari ya, Say, kan gitu kata lo. Ya, pokoknya stres gak bisa dihindari. Kalau gue malah ingin mengajak, ini buat ibu-ibu yang udah capek banget, coba deh pakai terapi nangis. Iya loh. Ya, nangis boleh kapan aja apa harus dijam-jamin? Enggak, lo ya boleh kapan aja. Cuman kan banyak nih dari kita yang ketahan gak bisa nangis nih dari kita. Karena, kenapa gak bisa nangis? Karena keluarga kita baik-baik aja. They're fine, anak sehat, suami sehat, keluarga alhamdulillah, semua deh ibarat kata lu semuanya gak ada yang pada kena COVID-19, nauzubillah min dzalik, pokoknya semuanya sehat. Jadi lo merasa gak stres gitu kan. Gaji suami gak dipotong, terus udah gitu juga mungkin everything is fine for you gitu. Cuman masalahnya adalah terbatasi aja gitu, ada restriksi di sana sini ya. Cuman mulai kadang-kadang mulai enak, mulai sebel sama suami, mulai apa, itu sebenarnya juga tanda-tanda stres. Yang bahaya adalah orang stres nggak berasa stres. Menurut gue yang paling stres, sorry tadi low bad. Oh iya benar, benar. Orang stres nggak berasa stres itu gitu. paling bahaya ya. Paling bahaya. Nah kemarin ini gue baru-baru ini ya pasang status mengenai nangis gitu. Ya. Nggak tahu-taunya Vogue Magazine sekitar 6 jam setelah gue pasang status itu, apa setelah 12 jam setelah gue pasang status itu, Vogue Magazine itu juga memasang foto dari film Notebook ya, si Noah dan Ellie itu film Notebook tuh yang istrinya tuh kena Alzheimer gitu-gitu kan. Dia pasang foto, terus udah gitu dia Vogue Magazine bikin caption, isinya tuh gini, dia bilang it's okay to cry, malah kalau perlu lo coba cari waktu lo untuk menangis, dia bilang kayak gitu, karena menangis itu merilis hormon oksitosin dan dipercaya bisa bikin lo happy apa-apa, lo tidur bisa lebih nyenyak, lo yang biasanya marah-marah tuh jadi nggak sering marah-marah gitu. Nah kalau misalnya lo lagi bingung mau nangis tapi bingung gimana caranya, nih gue kasih deh list film yang bisa bikin lo tertrigger untuk nangis. Kepancing gitu untuk nangis. Oke, apa misalnya? Kalau di gue di Netflix tuh ya, gue akan sarankan beberapa film yang bisa bikin lo nangis ya. Misalnya? Di gue
Itu coba deh lo nonton film di Netflix, itu judulnya All the Bright Places. Oke. All the Bright Places. Aduh itu sedih sekali. Gue sih nangis ya. Tapi kan lo mencengeng sama kayak gue. Oh iya benar juga sih. Itu di gue. Lo apa dong? Lo coba. Lo apa satu film yang bisa bikin lo nangis? Coba apa? Aduh. Gak tahu gue lately lagi jarang nonton film. Apa yang bisa bikin gue nangis ya? Ini orang-orang pada ngomong drakor tuh. Coba dong, ayo. Siapa yang mengerti film-film apa yang bisa bikin nangis? Ini ada yang ngomong nih. The Bright. I live alone, keluarga baik, semua tampak baik-baik saja, tapi kayaknya ada some feeling yang longing to be touched. Aduh, ini kayaknya harus jadi episode beda nih. Iya kan? Aduh, ya. Kok kita jadi nemu nih? Harus bener. The next session kayaknya nih harus nih. Kita ulik lagi nih, ya kan? Bener. Okay. Nah, selain All the Bright Places yang ada di Netflix, gue biasanya suka nonton juga tuh Stepmom. Aduh, iya. Kalau itu sedih. Ya. Aduh, Stepmom itu gila, Bo. Ya, itu sedih sih. Itu sedih banget. Oh, ini ada satu. Nah, itu tuh Miracle in Cell Number 7 itu tuh katanya bikin nangis tuh. Itu gue belum nonton. Gue kayak mau nonton deh. Gue tuh setiap kali mau nonton itu nggak pernah jadi. Karena ada film-film lain yang gue belum nonton Miracle in Cell Number 7 ini. Tapi gue mau gitu. Oke, kalau gitu gini. Teman-teman, sabar. Yang mau kasih saya input, DM aja ke saya film-film yang menurutmu bisa men-trigger dirimu nangis. And then I promise you, I will bring Ivy Batuta back. Kita akan ada satu episode khusus bahas film-film nangis. Gimana? Film-film nangis ya? Oke. Ya. Gimana? Oke, bener ya? Penonton setuju nggak penonton? Setuju? Pasti setuju. Arpina Idewati bilang, Stepmom set ending. Aduh, lo mesti nonton. Tuh kan, dia udah mau nangis tuh. Ya Udin deh. Gila Arpina, gila. Gila kan? Udah deh. Ya udah, berarti kalau untuk hari ini Ivy Batuta terima kasih untuk partisipasinya. Yang jelas tadi Ivy bilang kalau dia adalah pihak berwenang di pemerintahan, dia akan buka terlebih dahulu restoran dan kafe dengan tata laksana COVID, yaitu jarak tertentu, jam tertentu, boleh makan, nggak boleh lebih dari sekian menit. Lalu tadi kedua adalah retail, toko-toko, bukan mall ya, toko. Dan yang ketiga tadi adalah taman. Fasilitas umum. Oke. Ya, karena pengen pacaran sama Edu di taman. Karena pengen pacaran sama Edu di taman. Baiklah kalau begitu, kamu ngapain pakai topi di situ? Pengen muncul. Oh gini kak, udah lewat waktunya, maaf kak, udah harus kredit title. Udah, duration. Oke, baik. Halo kak, kayak ada di TV. Terima kasih. Thank you Ivy. Yes, pamit dulu ya. I love you. Sampai the next episode. Bye, I love you. Nah, ya sudah. Itu tadi sudah selesai dengan Ivy Batuta. Ya Allah, dari terang sampai gelap nih rumah. Tuh, lihat tuh, gelap tuh. Udah waktunya untuk saya masak sekarang. Selamat berbuka puasa buat yang sudah waktunya buka puasa di waktu Indonesia bagian tengah dan juga hai timur. Buat yang gue IB sebentar lagi kan, berarti kalau gitu terima kasih ya untuk kebersamaan Anda. I promise you we will again invite Ivy Batuta, kita akan bicara tentang film-film yang bikin nangis. Oke? Terima kasih, sampai jumpa lagi di Sophie Nafit Talks. You are loved. Bye.